Orang-orang suruhan taat pribadi yang kini telah dijebloskan ke dalam jeruji besi penjara bernyanyi. Mereka mengakui semua perbuatannya. Menghabisi nyawa Ismail Hidayah dan Abdul Ghani, Sultan di Padepokan Dimas Kanjeng. Bukti soal pembagian uang setelah eksekusi dilakukan pun kami dapati. Berikut liputannya. Track recordnya pribadi itu nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. KUT itu bermasalah. Di Amalila juga dia bermasalah. Saya mau Padepokan benar-benar hancur lebur, orang-orangnya hancur lebur, bahkan begitu pun tidak sudi mengenali mereka. Penggandaan uang yang dijanjikan taat pribadi kepada para pengikutnya tidak pernah ada. Emas batangan, uang, serta benda-benda pusaka yang ia berikan kepada pengikutnya pun ternyata palsu. Jadi jelas sudah kalau taat pribadi adalah seorang penipu ulung yang telah memperdaya puluhan ribu orang. Sebenarnya kebobrokan Padepokan sudah terbongkar sejak 2 tahun lalu. Kalau saja Ismail Hidayah dan Abdul Ghani, 2 orang sultan di dalam kepengurusan Padepokan itu, tidak terbunuh. Karena mereka berdualah yang hendak membongkar semuanya. Jasad Ismail Hidayah ditemukan terkubur di sebuah kebun tebu di Desa Tegal Sono, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 14 Februari 2015. Sedangkan jasad Abdul Ghani ditemukan mengambang di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah pada 14 April 2016. Saat ditemukan, kondisi jasad keduanya sama persis. Kepala terbungkus kantung plastik dan kedua kaki serta tangannya terikat. Beberapa saat sebelum tewas, Abdul Ghani sudah sempat melaporkan kasus penipuan yang menyeret nama taat pribadi ke Bareskrim Mabes Polri. Tanggal 10 Maret 2016, surat panggilan dari Mabes Polri datang. Pada 18 Maret, ia pun memenuhi panggilan polisi sebagai saksi. Selanjutnya, tanggal 12 April 2016, Abdul Ghani dijadwalkan kembali untuk hadir di Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi. Sayangnya, belum sempat memenuhi panggilan polisi, Abdul Ghani sudah ditemukan tak bernyawa pada 14 April 2016. Pelaku-pelaku ini memang sudah mempunyai rencana. Jadi kita kembali lagi sebelum tanggal 2, di tanggal 31 Januari 2015 ini sudah dibuatkan rencana oleh manajer pelaku bahwasanya akan dipersiapkan untuk pembunuhan daripada Ismail Hidayah ini. Kemudian Abdul Ghani juga begitu. Di tanggal 13 April 2016 dia ditemukan di Kabupaten Wonogiri. Dari pengakuan semua pelaku bahwasanya Abdul Ghani dibunuh di Padepokan itu di tanggal 12 April 2016. Sebelum ditemukan tewas, sebenarnya Abdul Ghani sempat bercerita kepada istrinya, Erwin Haryati, kalau ia akan melaporkan kasus penipuan yang dilakukan oleh taat pribadi ke Mabes Polri. Sebelum meninggal memang almarhum itu bilang ingin melapor ke Jakarta untuk Padepokan ini gitu loh. Karena suami saya juga sudah terancam kalau keluar di situ pasti bakal terbunuh gitu loh. Karena temannya yang dulu 1 tahun sebelum suami saya meninggal itu sudah dibunuh seperti itu. Pribadi telah memerintahkan kaki tangannya untuk menghabisi Ismail Hidayah dan Abdul Ghani. Aparat kepolisian Probolinggo pun akhirnya menetapkan taat pribadi dan 8 pengikutnya sebagai tersangka kasus pembunuhan.